Nah ini, sekarang masuk tema baru. Kalau sebelumnya kita sudah mengenali proses perumusan, kemudian proses pengesahan Pancasila, sampai pada intinya kita kenali relasi antara Pancasila dengan konstitusi. Maka sekarang kita masuk pada tema tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di pertemuan awal dulu, kalau kita ingat, kita posisikan ada dua fungsi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, sekarang Pancasila sebagai dasar negara, maknanya apa? Sederhananya adalah bahwa Pancasila itu merupakan suatu alat. Pancasila itu merupakan suatu sarana. Sarana yang bagaimana atau alat yang bagaimana? Adalah alat yang berfungsi untuk menyaring atau untuk memfilter terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan suatu alat atau suatu sarana yang memiliki fungsi untuk menyaring hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi konkretnya, setiap hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi ada kata-kata hukum di dalamnya. Maka pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan hukum sendiri itu apa? Apa yang dimaksud dengan hukum? Jawaban sederhananya, hukum itu merupakan satu norma. Ini kemarin kan beberapa mengikuti seminar nasional prodi saya. Tema besarnya tentang hukum. Jadi hukum itu apa? Hukum itu merupakan suatu norma atau suatu aturan. Persisnya merupakan salah satu norma atau aturan yang hidup di masyarakat. Jadi kata-kata bahwa hukum itu merupakan satu aturan, maka kita bisa melihat bahwa di masyarakat ternyata tidak hanya aturannya satu-satunya adalah hukum, tapi masih ada aturan-aturan yang lain. Aturan-aturan yang lain di masyarakat apa? Ambil contoh misalnya aturan agama, kemudian lagi aturan kesopanan, kemudian lagi aturan kesusilaan, dan aturan-aturan yang lainnya. Jadi mudahnya untuk mengenali hukum itu apa, dapat kita bandingkan dengan keberadaan 3 aturan lain yang hidup, kemudian yang berkembang di masyarakat. Perihal alasan kenapa kok dalam masyarakat itu sampai membutuhkan aturan, maka kita mesti gali dari alasan apa yang menyebabkan lahirnya suatu masyarakat. Bahwa lahirnya suatu masyarakat sesungguhnya itu merupakan suatu keniscayaan setiap manusia. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah bukan makhluk individu, makhluk yang pasti membutuhkan manusia yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa manusia butuh manusia lain? Kenapa kok manusia itu keniscayaannya disebut sebagai makhluk sosial? Sesungguhnya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kalau disederhanakan, kebutuhannya itu kan ada 2. Kebutuhan fisik dan kebutuhan eksistensial.
Fisik itu adalah yang mampu ditangkap oleh panca indera, sementara eksistensial itu adalah kebutuhan yang dirasakan, yang terkait dengan perasaan eksistensial. Kebutuhan fisik misalnya, setiap manusia akan merasakan lapar. Maka karena setiap manusia merasakan lapar, manusia butuh makanan. Nah, dari mana makanan itu diperoleh? Ternyata kan tidak bisa diperoleh dengan dirinya sendiri, tapi membutuhkan peranan orang lain. Demikian juga misalnya, ketika manusia itu haus, manusia butuh air untuk diminum. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi butuh manusia-manusia yang lain. Itu kebutuhan fisik. Kemudian kebutuhan eksistensial. Manusia punya perasaan, butuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Dari mana diperoleh? Dari manusia yang lain. Nah, inilah esensi kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kenapa kok manusia keniscayaannya itu adalah hidup bermasyarakat? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari sini tergambar bahwa potensinya dalam setiap masyarakat itu adalah potensi untuk terjadinya perpecahan. Potensi untuk terjadinya konflik. Kenapa demikian? Karena saya butuh, demikian juga yang lainnya butuh. Kita sama-sama butuh. Maka kalau tidak ditengahi, akan terjadi perpecahan. Dibutuhkan alat untuk mengendalikan agar konflik dalam masyarakat tadi tidak terjadi. Dan alat untuk mengendalikan konflik tadi disebut sebagai norma. Disebut sebagai aturan. Bicara tentang aturan di masyarakat, kurang-kurangnya ada 4 tadi. Hukum, kemudian yang kedua agama, kemudian kesusilaan, kemudian kesopanan. Yang kita bahas adalah norma hukum. Jadi sederhananya, norma hukum itu merupakan salah satu aturan yang hidup, yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam konteks negara kita, yang menjadi pertanyaan adalah, memangnya apa yang merupakan hukum di negara kita? Apa saja hukum di negara kita? Hukum di negara kita, kalau boleh diidentifikasi, beberapa di antaranya ada 5 bentuknya. 5 bentuknya tadi apa? Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah putusan. Dalam hal ini adalah putusan hakim. Kemudian yang ketiga adalah konvensi atau kebiasaan. Kemudian yang keempat adalah perjanjian internasional. Kemudian yang kelima adalah doktrin atau pendapat ahli. Jadi yang diakui
yang dikenal sebagai hukum di negara kita apa? Mudahnya atau sekurang-kurangnya ada 5 ini bentuknya. Kita kenali yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu apa? Intinya adalah satu hukum karakteristiknya yang bersifat tertulis. Yang bersifat tertulis. Maka ini di negara kita ditempatkan pada nomor 1. Peraturan perundang-undangan dulu, baru di bawahnya adalah putusan hakim. Kenapa demikian? Kenapa kok yang tertulis ditempatkan di nomor 1? Alasannya adalah mengikuti sistem. Dalam hal ini adalah sistem hukum yang diberlakukan di negara kita. Mengikuti kebiasaan, sistem itu kebiasaan hukum yang diberlakukan di negara kita. Yang mana kebiasaannya tadi bersumberkan dari negara-negara Eropa kontinental. Kenapa kok ikut-ikutan Eropa kontinental? Alasannya adalah karena kesejarahan. Bahwa negara kita dahulu dijajah oleh negara yang termasuk dalam kelompok Eropa kontinental, Belanda. Kalau dirunut lagi kan terahnya Prancis. Kemudian kalau dirunut lagi kan Prancis pernah dijajah Yunani. Jadi kelompok negara-negara ini menggunakan sistem hukum yang menomorsatukan aturan yang sifatnya tertulis. Konkretnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Dan apa wujud peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia? Macamnya dapat kita cermati dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini yang sekarang kemudian sudah diubah beberapa dalam undang-undang di tahun 2019. Tapi prinsipnya sama. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketetapan MPR. Kemudian di bawahnya itu adalah undang-undang. Dan sederajatnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian lagi di bawahnya adalah peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya adalah peraturan presiden. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah peraturan daerah. Peraturan daerah. Kesemuanya ini disusun dalam model hierarki atau model bertingkat. Jadi ibaratnya anak tangga begitu. Ada yang lebih atas dan ada yang posisinya di bawahnya. Dan yang paling atas sendiri itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari model hierarki itu apa? Konsekuensinya adalah satu sama lain terkait. Yang di bawah harus patuh terhadap yang di atasnya. Tidak boleh bertentangan, termasuk dapat dikendalikan oleh aturan yang
ada di atasnya. Yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kalau kita kenali, Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya itu sebagai konstitusi. Karena kedudukannya sebagai konstitusi, maka isinya itu ada dua hal. Dua hal tadi apa? Yang pertama adalah aspek politik. Kemudian yang kedua adalah aspek hukum. Aspek politik, maka Undang-Undang Dasar berisi apa? Adalah berisi perihal cita-cita dibentuknya negara ini. Kenapa kok negara ini sampai dibentuk? Itu dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau kita cermati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan, di situ akan terlihat kenapa kok negara ini didirikan. Ingin mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Itu adalah aspek politik, perihal alasan kenapa kok negara ini didirikan. Sementara dari aspek hukum, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah menggambarkan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dimaksud perjanjian antara siapa dengan siapa? Adalah perjanjian antara pemerintah dengan rakyat. Emangnya kenapa kok sampai pemerintah dengan rakyat itu mengadakan perjanjian, mengadakan kontrak? Alasannya adalah karena di negara ini subjeknya itu ada dua. Jadi dalam satu negara, subjeknya itu ada dua. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian yang kedua adalah rakyat. Mau bagaimanapun juga pekerjaannya, mau bagaimanapun juga aktivitasnya, sesungguhnya dapat dipetakan. Subjeknya itu selalu terdiri dari dua jenis ini. Kalau tidak pemerintah, ya rakyat. Pemerintah tadi secara kuantitas atau jumlahnya itu sedikit. Sementara rakyat secara kuantitas orang-orangnya banyak, jumlahnya banyak. Tapi secara kualitas berkebalikan. Pemerintah yang jumlahnya sedikit, tapi secara kualitas dia lebih dominan, dia lebih unggul. Kenapa demikian? Karena pemerintah dapat mengatur rakyat. Kalau dibalik, tidak bisa. Rakyat tidak bisa mengatur pemerintah. Jadi dari dua subjek ini kedudukannya subordinat, atas bawah. Pemerintah itu yang di atas, rakyat itu yang di bawah, dan tidak dalam kedudukan yang sejajar secara hukum. Hanya pemerintah saja yang boleh mengatur. Tapi rakyat tidak boleh ikut-ikutan mengatur.
Yang diserai dengan peran untuk mewujudkan tujuan negara ini adalah pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah yang mengatur-ngatur. Contohnya misalkan pada masa pandemi ini pemerintah ngatur semuanya, mesti menjalankan protokol kesehatan. Semuanya harus pakai masker, semuanya harus divaksin, dan lain sebagainya. Yang bisa ngatur-ngatur itu hanya pemerintah. Maka dari keadaan yang demikian, dapat dikhawatirkan atau dapat memunculkan terjadinya tindakan sewenang-wenang. Karena pemerintah sangat berkuasa untuk mengatur rakyatnya, maka kemungkinannya rakyat akan diperlakukan secara sewenang-wenang. Semua lini nanti bisa diatur, segala sesuatu nanti tidak boleh dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dibatasi. Maka perlu ada batasan. Perlu ada batasan perihal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan pembatasan tadi berbentuk perjanjian. Yang mengadakan perjanjian adalah antara rakyat dengan pemerintah. Dan perjanjian tadi dituangkannya dalam satu dokumen yang kemudian diberi judul sebagai konstitusi. Dan di negara kita wujud konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka secara aspek hukum, Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya itu berisi perjanjian antara pemerintah dengan rakyat. Di dalamnya itu berisi tentang apa saja batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Kemudian lagi memuat apa saja yang menjadi haknya rakyat, apa saja yang harus dipenuhi. Oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Ambil contoh misalkan salah satu haknya rakyat itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian lagi hak untuk memperoleh kesejahteraan. Yang itu mesti dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah boleh kok ngatur, asalkan ngaturnya pemerintah itu dalam konteks salah satunya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Maka bentuknya yang sekarang lagi berlangsung, penetapan upah minimum. Untuk urusan kesejahteraan negara harus hadir, termasuk juga salah satunya adalah berkaitan dengan kesejahteraan terhadap karyawan atau kesejahteraan terhadap buruh atau pekerja. Ukuran kesejahteraan salah satunya itu adalah berkaitan dengan pengupahan.
maka untuk urusan pengupahan negara harus hadir. Ini terlihat yang hari ini sedang berlangsung itu adalah bagaimana negara berperan untuk memfasilitasi sampai dengan pada akhirnya nanti menentukan berapa besaran upah minimum. Karena itu berpengaruh pada kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan rakyat. Jadi kembali, Undang-Undang Dasar sesungguhnya berisi dua hal. Berisi tujuan negara ini berdiri, kemudian juga berisi tentang perjanjian antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Dasar tidak akan ditemukan norma-norma yang sifatnya teknis. Termasuk apalagi tidak akan ditemukan sanksi. Jadi bicara tentang hukum itu kan tidak melulu bicara tentang sanksi. Tidak setiap hukum selalu berisi sanksi. Salah satunya Undang-Undang Dasar. Sama sekali tidak memuat sanksi. Kemudian lagi di bawah Undang-Undang Dasar adalah TAP MPR, ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang dimaksud itu apa? Yaitu adalah ketetapan MPR nomor 1 Romawi tahun 2003. Yang isinya mengadakan klasifikasi tentang mana ketetapan-ketetapan MPR yang masih layak untuk dipertahankan. Jadi ketetapan MPR yang dimaksud itu bukan barang baru. Bukan berarti MPR boleh untuk membuat ketetapan MPR. Karena memang MPR sekarang tidak lagi dibekali dengan kewenangan untuk memproduk ketetapan MPR. Alasannya apa? Karena pasca reformasi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau dulu iya, kedudukannya MPR sebagai satu-satunya lembaga tertinggi negara. MPR dahulu sebelum reformasi dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar itu merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Bunyi dalam Undang-Undang Dasarnya pada saat dahulu kan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Maka suara MPR itu adalah suara rakyat dahulu. Karena kedaulatan rakyat itu dipegang oleh MPR, maka jalannya negara ini yang menentukan itu adalah MPR. Termasuk juga yang melahirkan jabatan-jabatan publik itu adalah MPR. Contohnya misalkan jabatan presiden. Dahulu mekanisme pemilihan presiden kan tidak dilakukan melalui pemilu, tapi diserahkan dengan perwakilan. Yang memilih itu adalah anggota-anggota MPR. Jadi bukan seluruh rakyat memilih, tapi cukup diwakili oleh anggota MPR. Nah, wujud MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dahulu adalah dengan dikeluarkannya ketetapan MPR. Jadi kalau MPR
menghendaki segala sesuatu akan diberlakukan di negara ini, maka kehendak MPR tadi dimuat dalam satu ketetapan MPR. Contohnya misalkan kalau MPR menghendaki presiden yang terpilih nanti siapa, wujudnya itu dengan dituangkan dalam ketetapan MPR dahulu. Tapi keadaan berubah pasca reformasi. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kedudukannya sekarang sebagai lembaga negara, sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Lembaga-lembaga negara yang lain. MPR sederajat dengan DPR, MPR sederajat dengan presiden, dan lain sebagainya. Sehingga tidak relevan lagi MPR untuk bisa mengeluarkan ketetapan MPR. Maka ketetapan MPR yang dimaksud itu adalah ketetapan MPR yang dahulu sudah pernah berlaku, kemudian oleh MPR dinyatakan masih relevan untuk diberlakukan, masih layak untuk diberlakukan berdasarkan klasifikasi yang dimuat dalam ketetapan MPR nomor 1 Romawi tahun 2003. Dari klasifikasi tadi, apa saja yang masih berlaku? Jawabannya banyak. Di antaranya itu adalah ketetapan MPRS nomor 25 Romawi tahun 65. Ini ketetapan MPRS yang berisikan larangan penyebaran paham komunis. Kemudian lagi ketetapan MPR nomor 18 ya. Tahunnya 2000. Itu berisi tentang pedoman perilaku bagi warga negara. Masih berlaku. Dan beberapa di antaranya yang lain. Jadi prinsipnya ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, semangatnya itu adalah mempertahankan yang lama. Dan bukan bermaksud menghadirkan kewenangan MPR untuk membuat ketetapan MPR yang baru. Yang kedua, ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga, sebagai peraturan perundang-undangan adalah undang-undang. Dan sederajat dengan undang-undang adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di mana letak perbedaannya antara undang-undang dengan Perpu? Ini sederajat tapi ternyata berbeda. Letak perbedaannya adalah dapat diukur dengan parameter, beberapa di antaranya adalah subjek, kemudian lagi alasan dikeluarkannya, kemudian lagi jangka waktunya. Yang pertama adalah subjek, yaitu siapa aktor yang mengeluarkan.
Siapa aktor yang memproduk? Undang-undang siapa yang membuat dan Perpu siapa yang membuat? Kalau undang-undang prinsipnya yang membuat itu adalah kerjasama dua kekuasaan negara. Yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dua kekuasaan ini saling bekerja sama. Ukuran kerjasamanya apa? Mulai dari inisiatif, mulai dari usul. Yang mengusulkan bisa salah satu atau keduanya. Bisa usul dari eksekutif. Kemudian setelah usul disikapi dengan penyusunan rancangan undang-undang. Yang merancang itu adalah legislatif. Dilakukan pembahasan dan lain sebagainya, sampai kemudian dilakukan finalisasi, baru kemudian sampai pada akhirnya selesai diproduk oleh legislatif. Setelah selesai dibuat oleh legislatif, baru kemudian diberikan nomor sampai diberlakukan. Yang memberlakukan itu adalah eksekutif. Jadi ini terlihat bentuk kerjasamanya antara legislatif dengan eksekutif. Legislatif sendiri dalam hal ini terdiri dari dua pilar, DPR dan atau DPD. Bisa dua-duanya dilibatkan atau cukup DPR saja. Kalau DPD saja tidak mungkin. Sementara eksekutif itu adalah bisa presiden atau jajarannya. Bisa menterinya, bisa wakil atau yang lain. Intinya eksekutif itu adalah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi aktor yang membuat, kalau undang-undang melibatkan banyak pihak. Kalau dari unsur legislatif sendiri bisa mencapai 600-an lebih. Ditambah lagi unsur eksekutif. Jadi sekitar 600, ya 600-an. Sekitar 600 yang membuat satu undang-undang. Kalau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang membuat itu hanya satu orang saja. Satu orang tadi siapa? Adalah presiden. Jadi Perpu dibuat hanya oleh presiden saja. Luar biasa sekali presiden. Bisa membuat aturan yang sama persis kedudukannya dengan aturan yang dibuat oleh 600-an kepala, 600-an orang, 600-an lebih bahkan orang. Kok bisa sedemikian hebatnya kewenangan presiden ini? Maka mesti memperhatikan alasan dibuatnya. Yang kedua, perbedaannya dari alasan dibuatnya.
Kalau undang-undang, alasan dibuatnya tadi tidak terlalu bersifat substantif. Jadi cukup memenuhi kaidah secara formal saja. Ukuran memenuhi kaidah secara formal itu apa? Yaitu adalah cukup dimuat dalam namanya DIM, daftar inventaris masalah. Kemudian pada akhirnya disusun dalam skema rancangan undang-undang. Jadi sepanjang prosedur itu dipenuhi, maka suatu undang-undang akan dapat diproduk. Tidak melihat sejauh mana relevansinya, kemudian lagi tidak melihat apakah benar-benar mendesak kebutuhannya dan lain sebagainya. Tidak terlalu diperhatikan secara substantif. Contohnya misalkan, ini pada tahun 2018 dulu, di negara kita mengeluarkan undang-undang yang berisi revisi terhadap undang-undang kekarantinaan kesehatan. Poinnya adalah bahwa dimasukkan tanggung jawab negara pada saat terjadinya wabah berupa penyakit yang meluas. Jadi kalau ada wabah, penyakit, maka kemudian dapat dilakukan karantina kesehatan, jadi semuanya dilarang untuk beraktivitas. Kemudian negara yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Di tahun 2018. Padahal tahun 2018 yang namanya pandemi itu belum ada. Yang namanya COVID-19 belum ada. Tapi sudah diproduk undang-undang yang dalam tanda kutip arahnya ke sana. Penting atau tidak, bisa jadi tidak penting. Tapi karena secara formal itu sudah dipenuhi, maka ya bisa jadi sebagai undang-undang. Sementara Perpu tidak demikian. Karena apa? Memperhatikan alasan secara substantif. Yang namanya Perpu tadi baru boleh dikeluarkan kalau negara dalam keadaan yang genting. Jadi konkretnya, kalau negara memang benar-benar butuh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menentukan negara ini sedang dalam keadaan genting? Yang menentukan itu adalah subjektivitasnya presiden. Kenapa kok presiden yang menentukan? Alasannya adalah karena presiden sebagai pemimpin di negara ini. Karena presiden itu pemimpin, maka dia yang dianggap paling tahu dengan keadaan negara ini. Paling tahu apa yang dibutuhkan di negara ini.
Parameternya keadaan genting apa? Kalau berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi, itu disebutkan yang namanya keadaan genting itu adalah munculnya suatu keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Kemudian lagi keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya itu tidak dapat diprediksi. Kemudian lagi atas keadaan yang terjadi masih belum ada aturannya. Kemudian untuk membuat suatu aturan yang dalam hal ini levelnya adalah undang-undang, membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang lama. Maka itu baru dapat dikategorikan negara dalam keadaan yang genting. Contohnya misalkan, dalam keadaan pandemi ini Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini pada saat awal-awal pandemi itu. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Yang menjadi dasar atau yang menjadi alasan yang dianggap sebagai keadaan genting itu adalah pandemi. Dianggap pandemi ini belum diprediksi sebelumnya, dianggap keadaan baru, dianggap keadaan yang luar biasa, dan belum ada aturan. Tema besarnya dalam Perpu 1 tahun 2020 itu adalah bicara tentang bagaimana penganggaran berkaitan dengan penanggulangan pandemi. Menggunakan anggarannya ini bagaimana? Disebutkan dalam Perpu bahwa setiap penyusunan mata anggaran, kurang lebihnya, yang menggunakan judul penanggulangan pandemi, maka sifatnya tidak dapat diuji melalui lembaga peradilan. Kemudian, besarannya itu juga sudah dianggap final dan dianggap benar. Kan luar biasa sekali. Kalau mau bikin anggaran, diberi judul COVID, begitu. Semuanya dianggap benar. Bahkan tidak dapat diuji benar salahnya dalam forum pengadilan. Nah, sampai kapan penggunaan anggaran dapat diberi judul COVID ini? Tidak ditentukan dalam Perpu. Konkretnya, selama-lamanya ya bisa. Penggunaan anggaran atas nama COVID ini bisa berlangsung lama. Nah, Perpu 1 tahun 2020. Tidak lama kemudian, hanya selang 1 hari saja, kemudian DPR bersikap bahwa Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden disetujui. Sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, dari sini bisa terlihat yang namanya Perpu, alasan dikeluarkannya selalu
berkaitan dengan keadaan genting negara. Kemudian yang berikutnya, beda lagi antara undang-undang dengan perpu itu terlihat dari batasan waktu. Undang-undang akan berlaku selamanya, sementara perpu jangka waktunya terbatas, kecuali memang dikehendaki oleh DPR. Ini yang saya contohkan tadi. Bahwa perpu prinsipnya itu hanya akan berlaku selama-lamanya 1 tahun saja. Dan jangka waktu 1 tahun itu adalah kesempatan yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan uji terhadap perpu yang dikeluarkan oleh Presiden, apakah layak atau tidak untuk dipertahankan. Kalau layak, maka jangka waktunya akan persis seperti undang-undang, jangka waktunya tidak terbatas. Ini sama yang terjadi dengan Perpu 1 tahun 2020. DPR-nya ACC. DPR-nya menyatakan layak. Maka kemudian jangka waktunya meningkat. Jangka waktunya menjadi sama persis dengan undang-undang. Nah, ini beda antara perpu dengan undang-undang. Kemudian di bawahnya itu adalah PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu apa? Peraturan pemerintah itu adalah ketentuan yang berisi perihal teknis dari suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Contohnya tadi, di negara kita sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan. Dalam undang-undang disebutkan peran pemerintah untuk memfasilitasi termasuk juga untuk menetapkan besaran upah minimum. Caranya bagaimana, teknisnya bagaimana. Nah, itu yang kemudian diatur dalam PP. Diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan presiden. Intinya peraturan presiden itu adalah berisi aturan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang konkret. Contohnya misalkan, negara akan mengadakan pembangunan. Macam-macam pembangunan yang dilakukan. Bangun jalan tol, bangun bandara, bangun pelabuhan, dan lain sebagainya. Intinya negara akan melakukan pembangunan. Karena negara melakukan pembangunan, maka negara butuh lahan, negara butuh tanah. Bagaimana untuk menyelesaikan perihal pengadaan tanah ini? Maka kemudian muncul Perpres, peraturan presiden tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jadi kalau dilakukan pembangunan,
yang tema pembangunannya itu adalah untuk kepentingan umum, kemudian membutuhkan tanah, maka negara dapat membeli. Negara dapat membeli dari pemilik. Harganya berapa? Harganya adalah bergantung kesepakatan. Bagaimana kalau nggak ketemu kesepakatan? Kalau nggak ketemu kesepakatan, ya ditentukan secara sepihak oleh penaksir. Nah, penaksirnya itu adalah negara. Bagaimana kalau sudah ditentukan harganya, tapi tidak mau menerima duitnya? Dititipkan di pengadilan. Dengan dititipkan di pengadilan, maka dianggap sudah terjadi serah terima. Kalau orangnya tidak mau pergi, akan digusur. Nah, begitu ceritanya. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Luar biasa. Atas nama kepentingan umum, orang-orang bisa digusur. Kalau tidak sepakat harga, cukup ambil duitnya di pengadilan. Begitu katanya Perpres. Katanya peraturan pemerintah, peraturan presiden. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah Perda, peraturan daerah. Yaitu adalah peraturan yang dibuat di daerah dengan melibatkan legislatif daerah. Legislatif daerah sendiri adalah DPRD. Jadi segala peraturan di daerah yang melibatkan legislatif daerah, maka disebut sebagai Perda. Nah, ini peraturan perundang-undangan. Kemudian lagi pertanyaannya, apa yang namanya hukum di negara kita ini hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan itu saja, Pak? Kalau bentuk yang lainnya tadi ada putusan dan lain-lain. Di luar itu apakah masih ada lagi? Masih. Bentuknya apa? Banyak bentuknya. Dan karena bentuknya banyak, maka untuk meramu, untuk menelusuri satu persatu, lama. Dan caranya untuk mengenali, itu cukup dengan menelusuri dasarnya saja. Dan dasarnya itu adalah kewenangan. Jadi prinsipnya segala sesuatu yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan, itu adalah hukum. Maknanya kewenangan sendiri itu apa? Maknanya kewenangan itu adalah legalitas. Legalitas bagi badan atau sebuah pejabat. Jadi legalitas bagi badan pemerintahan, termasuk juga pejabat, untuk melakukan suatu tindakan. Dan berkaitan dengan peraturan, peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan tadi terbagi dalam dua. Dua bentuknya apa? Yang pertama disebut sebagai peraturan umum. Kemudian yang kedua disebut sebagai peraturan khusus. Peraturan umum itu apa? Intinya adalah setiap peraturan yang diberlakukan kepada orang banyak. Sementara kalau peraturan khusus itu adalah
suatu aturan yang diterapkan kepada orang tertentu yang dapat diidentifikasi dengan menyebutkan nama orang yang dimaksud dalam satu peraturan. Contohnya misalkan, katakanlah pejabat itu adalah rektor. Rektor. Rektor mengeluarkan peraturan yang berisikan perihal penerimaan daftar nama mahasiswa yang memperoleh beasiswa. Nama-namanya ditentukan secara limitatif. Maknanya, aturan tadi hanya berlaku bagi mahasiswa-mahasiswa yang ditunjuk namanya dan tidak berlaku pada semua mahasiswa. Ini aturan yang sifatnya khusus. Kalau aturan yang sifatnya umum, intinya tidak menyebutkan nama orang-orang tertentu. Akibatnya apa? Ditujukan kepada orang banyak. Contohnya misalkan peraturan menteri. Yang lagi jadi polemik ya, peraturan menteri pendidikan, kalau Anda ngikuti. Permendikbud Ristek, peraturan menteri pendidikan kebudayaan dan Ristek. Nomornya berapa kalau nggak salah 31 ya, tahun 2021. Intinya tentang kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Yang jadi perdebatan itu kan kesepakatan. Dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan seksual kalau tidak dilakukan dengan dasar kesepakatan. Jadi kalau misalkan meraba-raba begitu, tapi satu sama lain bersepakat tidak dianggap kekerasan seksual. Menteri yang bilang. Dan lain-lain bentuk. Nah, ini adalah kategori peraturan umum yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan. Menteri secara jabatan memang boleh untuk mengeluarkan peraturan. Dan ketika dikeluarkan aturan bersifat umum tadi, maka kualifikasinya disebut sebagai peraturan umum. Nah, dari ini semua pertanyaannya di mana letaknya Pancasila? Dari tadi belum saya sebut. Di mana letaknya Pancasila? Secara normatif, letaknya Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kedudukan Pancasila itu dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2011. Maknanya sebagai sumber dari segala sumber hukum itu apa? Yaitu adalah semua hukum yang tadi saya sebutkan memang harus bersumber dari Pancasila, harus taat terhadap Pancasila, harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Bagaimana kalau ternyata tidak taat terhadap Pancasila? Kalau bertentangan dengan Pancasila? Maka terdapat mekanisme pengujian. Sampai-sampai bisa dilakukan pembatalan. Yang dapat melakukan ini siapa? Yang dapat melakukan ini prinsipnya adalah lembaga yang membuat aturan, satu, atau yang kedua adalah lembaga peradilan. Contohnya misalnya, kalau suatu undang-undang dikeluarkan sementara bertentangan dengan Pancasila yang secara formal dimasukkan dalam poin Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengandung substansi nilai Pancasila. Lantas apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan itu adalah diuji. Diuji oleh lembaga yang membuatnya. Kalau undang-undang yang membuat itu adalah legislatif bersama dengan eksekutif, maka yang menguji adalah dua lembaga itu. Kalau lembaga yang membuat tidak mau menguji, bagaimana? Bisa diuji oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud itu siapa? Nah, jawabannya ditemukan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di Indonesia ini lembaga peradilan ada dua. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, kemudian yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya memiliki peranan untuk menguji hukum. Untuk menguji aturan yang tadi saya sebut. Tinggal melihat apa jenis aturannya. Kalau aturannya itu berupa undang-undang, termasuk juga sederajatnya. Undang-undang termasuk juga Perpu. Lembaga peradilan yang menguji itu adalah Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menguji Mahkamah Konstitusi. Perpu juga demikian yang menguji konstitusi. Nah, di luar itu, yang punya kewenangan untuk menguji adalah Mahkamah Agung. Contohnya tadi, peraturan menteri. Kalau peraturan menteri yang sebelumnya, ini sudah diuji oleh Mahkamah Agung, dan hasilnya dibatalkan. Isinya tentang penggunaan seragam sekolah. Ini kalau Anda mengikuti dulu di kisaran 1 atau 2 tahun yang dulu. Menteri mengeluarkan ketentuan tentang penggunaan seragam sekolah. Artinya, jangan menggunakan seragam sesuai dengan atribut agama tertentu, begitu katanya Menteri. Dijawab oleh sekolah, tuh ya terserah saya, ini kan sekolah-sekolah agama, kenapa kok tidak boleh menggunakan atribut agama? Yang dikembangkan itu kan memang agar peserta didik
dapat mengenal dan tumbuh sesuai dengan agamanya. Kalau tidak mau ya silahkan di sekolah umum, gitu katanya. Akhirnya dikabulkan, batalkan peraturan menteri. Belum tahu yang sekarang hasilnya bagaimana nanti kalau diuji. Jadi prinsipnya tidak ada satupun hukum di negara ini yang lolos dari pengujian. Kalau sesuatu hukum yang berlaku masih harus sesuai dengan Pancasila yang wujudnya itu melembaga di Undang-Undang Dasar 1945, dan ketika terjadi satu aturan yang diduga bertentangan, maka dapat diuji baik melalui forum lembaga yang membuat atau melalui forum pengadilan. Sampai pada akhirnya dapat dibatalkan ketika itu bertentangan. Maka klop dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara untuk menjamin agar hukum di Indonesia ini benar-benar sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, silakan ada yang mau didiskusikan. Ada. Kalau enggak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Ini sekarang minggu ke-13, masih ada waktu yang sedikit, nanti kita tuntaskan materinya, entah bagaimana nanti caranya. Sambil kita nanti diskusikan di WA group gitu ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.